bissawab ya. Ustaz, di dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh alaihissalam hamba yang pandai bersyukur. Bagaimana cara yang dilakukan beliau di dalam bersyukur? Nabi Allah Nuh alaihissalam itu terkenal dengan kelebihannya memulai segala sesuatu dengan nama Allah dan menutupnya dengan Alhamdulillah. Itu ciri khas dari Nabi Nuh alaihissalam ya. Dan bukan di sini dibahasnya. Anda buka Quran, jangan nanya Ustaz. Quran sudah jelas ya. Ini kalau nanya gini Ustaz ujian lagi dari mula lagi kalau gitu ya. Jadi buka Quran, lihat hikayat tentang Nuh. Surat Nuh lihat. Ya. Diceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diberikan ujian oleh Allah. Allah muliakan Nabi Nuh alaihissalam ya. Fadhal. Ustaz, tolong jelaskan apa nih? Iktikaf pada 10 malam terakhir dengan tata cara yang benar. Aywa, iktikaf asal kata dari ittakhadal makan lil wukuf, mengambil sikap diam. Sehingga ada hadis yang mengatakan 10 hari terakhir iktikaf. Ada yang mengatakan sab'ul bawahir, 7 hari terakhir. Sehingga banyak ulama menyimpulkan pun 1 hari pun dikatakan iktikaf. Tapi bicara afdol 10 hari. Apa yang dilakukan orang iktikaf? Orang yang iktikaf adalah orang yang berdiam diri di masjid, tentu tidak menghilangkan fungsi masjid. Apa fungsi masjid? Ya ini untuk beribadah, makanun lis-sujud. Laisa makanun lin-naum, bukan tempat tidur. Jadi kita boleh-boleh saja tidur. Ya, tapi kalau memang menjadikan masjid dominasi tidur, haram hukumnya. Ya iktikaf beribadah, sholat diperbanyak, sholat duha, kemudian ya sholat wudhu kalau kita batal, kemudian tahiyatul masjid, sholat taubat, macam-macam lah kita lakukan. Sholat tasbih pun kalau antum menemukan dalil yang sahih silakan saja, masya Allah. Kemudian banyak menghatamkan Quran dan tadabbur. Kenapa? Karena memang masjid tempat yang paling layak untuk kita beribadah di dalamnya. Maka dikatakan bahwa Allah memberikan liputan rahmat, wa ghasatumur rahmat wa khufathumul malaika, dijaga oleh para malaikat di masjid-masjid tersebut. Masya Allah. Kemudian orang yang beriktikaf tidak boleh keluar masjid kecuali ada hajat yang terdesak, buang hajat kah atau hal-hal yang mendesak yang perlu dia keluar. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah. Nah, ini ada namanya, ada hadiahnya, yang ada namanya Anda kasih nih ya. Abdullah Ali, fadhal. Diambil fadhal. Ustaz, iman terkadang naik turun. Bagaimana cara menyikapinya ketika iman dalam keadaan lemah? Ari. Akhi fillah, bahwa iman naik turun itu fitrah iman. Yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik karena ketaatan yang kau lakukan, turun karena kemaksiatan. Berarti kalau iman turun, kita harus jujur kita banyak maksiat. Caranya bagaimana? Ya istighfar. Istighfar kepada Allah, kemudian dengan istighfar tersebut kita jadikan landasan kita ibadah sama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu baru innahu kana tawwab. Ya tingkatkan ibadah, Allah akan tingkatkan iman kita insyaallah. Assalamualaikum. Tolong nasihatnya untuk anak, gimana sikap cara berbuat baik kepada orang tua anak yang masih kafir, dan apa boleh mencium tangan ibu anak? Boleh sekali, ya. Walaupun dikatakan bahwa orang kafir itu najis, cuma yang dipertontonkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking mulianya orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Ukurannya cuma itu. Ya selama dia enggak mengajak pada perbuatan kafir, hormati, cintai dia, ziarahi dia, datangi dia. Mudah-mudahan melalui anak ini bisa dapat hidayah seperti hidayahnya ibu dari Abu Hurairah. Ya Anda jangan berubah fungsi, Anda pindah ke Islam, pertontonkan semakin lembut Anda ketimbang Anda sebelumnya. Sehingga orang tua mana yang enggak luluh hatinya, melihat anaknya berubah menjadi orang yang baik. Masya Allah. Ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan buat antum, diberikan kemudahan bisa memberikan dakwah kepada kedua orang tua antum insya Allah ya. Ustaz,
Ustaz, tadi Ustaz bilang setan dibelenggu di bulan Ramadan sehingga tidak ada orang yang kesurupan. Bagaimana jika ada orang yang terkena gangguan gaib ketika Ramadan dan minta diruqyah? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi hadisnya bertentangan dengan kenyataan sehingga kita kedepankan hadis. Ada sebagian psikolog ya, ini mengatakan bahwa orang yang terkena gangguan jiwa ini terkadang karena kontrol nafsu yang melampaui batas atau gangguan gaib. Kalau memang dia terganggu oleh jin, ruqyah solusinya. Tapi jin, syaitan dari golongan jin dibelenggu, harusnya seperti itu. Sehingga kalau banyak orang kesurupan di bulan Ramadan karena kontrol nafsunya yang enggak terjaga dengan Ramadan yang dia lakukan. Jadi bukan gaib, wallahu a'lam bishawab, tetapi yang pasti jin itu dibelenggu yang berbentuk setan tadi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan orang tua di masa hidup mungkin melakukan kesirikan karena tidak ketahuannya tentang hal tersebut? Apakah dimaafkan dan apakah bisa meminta ampun Allah? Pak Taryono, kalau memang karena kejahilan terangkat catatan dosa dari orang yang bodoh sampai dia berilmu, dari anak kecil sampai dia dewasa. Anisabi hatta yahtalim, sampai anak kecil sampai dia bermimpi, ya. Yang mudah-mudahan apa yang diperbuat ini Allah ampunkan selama memang dia masih berbuat iman. Artinya dia enggak mutlak musyrikin. Dia seorang muslim, cuma ada perbuatan syirik yang dia lakukan karena kejahilan. Allah ampunkan dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, lebih baik sholat di masjid yang tarawihnya 4-4-3 ada bid'ah atau masjid yang tarawihnya 2-2 tapi banyak bid'ah? Oh, enggak ada bid'ah. Tayyib. Akhi, jumlah tarawih itu berkhilaf ulama. Walaupun yang sikohnya itu sholatul lail masna-masna 2-2-2 ya, tapi ulama enggak menyalahkan 4-4-3. Ya, silakan saja. Nah, bagaimana kita menghadapi khilaf yang seperti ini, Ustaz? Ya, sikapi dengan ilmu. Bukan menuding kesalahan, tapi berikan dalil setiap perbuatan yang Anda lakukan. Anda 2-2-2 dalilnya mana? Anda 4-4 dalilnya mana? Ikuti itu dalilnya. Karena daripada begitu mendingan tarawih di rumah, Ustaz. Ya, di rumah boleh, asal hukum tarawih itu di rumah kok. Karena sunnah. Afdhalus salatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang itu di rumah kecuali yang wajib di masjid. Boleh di rumah. Anda sudah bisa menghafal sekian juz, bagus tajwid Anda, pimpin orang rumah Anda sholat, bagus, tidak ada masalah. Tapi kalau ukuran Anda bacaannya berantakan, sholat di masjid dan lihat imam yang bagus bacaannya. Karena bacaan imam bacaan makmum. Ini kan pengen sholat di rumah, bacaan berantakan, jangankan orang, dia aja yang baca bosan dengarnya. Itu aja yang dibaca. Ya, pengen cepet-cepet. Wal asri inna atoina qul huwallah wal asinatina qul huwallah, enggak nambah tuh ayatnya. Ahsan sama imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum, ya, masyaallah. Assalamualaikum Ustaz, saya menyukai seorang akhwat dan ingin menikahinya. Insyaallah Allah mudahkan antum. Si akhwat pun sudah menyetujui saya untuk menikahi dengan si akhwat tersebut. Nah, orang tuanya. Namun si ibu saya tidak merestuinya karena ibu saya sudah mempunyai calon sendiri untuk saya. Namun saya kurang menyukai akhwat pilihan ibu saya tersebut. Mohon nasihatnya. Nasihatkan ibu kita dengan penuh kelemah lembutan. Ya, kalau di rumah kita nggak didengar, ajak jalanlah dia berdua sama kamu. Ngomong bahwa rumah tangga ini kamu yang bakal mimpin, bukan ibu. Tapi Islam pun nggak menyalahkan kalau kita nurut sama orang tua. Karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Karena yang dikhawatirkan rumah tangga tanpa ridho orang tua ini batil. Ya. Jadi jelaskan tentang tujuan Anda menikahi wanita lain dengan sejelas-jelasnya, atau kemudian tanyalah orang tua kenapa ya serak sama yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dengan ilmu akan terselesaikan nantinya insyaallah. Ketika kita melakukan ibadah tapi awalnya riya, tapi di akhirnya ibadah kita mencoba melawan agar tidak riya, diterima ke ibadah kita? Wallahu a'lam. Ada yang awalnya ikhlas, terakhirnya riya, setengah pahalanya. Tapi kalau awalnya riya, batal semuanya. Karena awalnya sudah riya. Awalnya sudah riya, ini nggak diperbolehkan. Ini kritisi ini.
Assalamualaikum Ustaz. Apa artinya asnya? Aswarwab nanti Astad. Batas kecintaan seperti apa yang harus kita lakukan kepada anak yang sedang kritis? Akhi fillah, semoga Allah sembuhkan anak yang Anda maksudkan ini dan menjadi qurrata ain buat antum insyaallah. Bahwa kita meminta kepada Allah, Allahumma mudhibil ba'sya isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru nasaqam. Kita minta kepada Allah kesembuhan karena Allah Maha Penyembuh. Dan kita minta sama Allah karena jangan berputus asa. Anak yang sedang kritis, tugas kita berusaha dan meminta kepada Allah. Sisanya kita tawakal. Yang terbaik Allah akan memberikan yang terbaik buat orang yang sudah meminta kepadanya insyaallah. Jadi yang kita lakukan adalah berusaha dan kita meminta kepada Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan antum ya. Ini bisa menjadi pelipur lara hati antum, bisa dengerin kaset insyaallah faedah mudah-mudahan. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiikum wa barakallahu fiik. Ana Sofyan Hadi, bolehkah sedekah agar Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit ana sebelumnya ana ikhlas untuk Allah? Boleh sekali. Boleh sekali. Dan itu merupakan cara yang Islam ajarkan. Ya, kita minta doain sama orang-orang miskin yang kita doakan boleh-boleh sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Apakah boleh merinci doa seperti minta perlindungan dari rantai belenggu panasnya neraka? Ustaz, apakah surga dan neraka sudah diciptakan? Surga dan neraka sudah diciptakan. Beli buku ini, dijelasin di dalamnya. Ya. Kemudian, apakah boleh merinci doa? Boleh sekali. Silakan kita merinci doa, bagus sekali kita rinci doa sedetil-detilnya, karena kita yang mengerti doa. Makanya difitrahkan doa itu masing-masing. Ya. Semoga Allah muliakan antum ya. Fadhol ini. Insyaallah mudah-mudahan ini disampaikan berfaedah buat anak pribadi, buat antum, tak antuna ada tidak ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan buat kita dan diberikan kemudahan untuk istiqomah di atas sunnah, menggapai indahnya sorga dengan Ramadan yang kita berada di atasnya sekarang ini. Ya, saya minta maaf oleh kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin yang saya sampaikan tidak sebaik tulisan yang ditulis oleh Ustadz Abu Nada Muhammad Amruddin LC. Semoga Allah muliakan beliau dengan tulisannya dan ditambahkan ilmu-ilmunya insyaallah. Keburukan hanya dari saya dan syaitan, kemudian hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا